Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental BNRI kuartal ketiga tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari BNRI ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha perbankan. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari pendapatan bunga atau interest income. Terus untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia. Terkait kasus hukum, saat saya melakukan analisa ini, saya menemukan adanya kasus hukum yang kredit fiktif yang dilakukan oleh orang-orang BNRI dan sudah diproses hukum. Terus untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Bangkok Bank sebesar 89,12% dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 10,88%. Oke teman-teman, kita bisa lihat dari segi pendapatannya. Dari pendapatannya cukup konsisten mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat secara kuartal 3 untuk 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 3,4%. Terus kalau kita asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 4,3%. Dan di sini saya lihat penurunan dari segi pendapatannya masih tergolong sangat kecil ya, yang dimana di masa pandemi seperti sekarang. Terus dari segi net profitnya teman-teman bisa lihat dari 2014, 2015 sampai 2019 sebenarnya pendapatannya cukup konsisten mengalami kenaikan, kecuali di 2016 yang mengalami penurunan yang sangat signifikan atau mengalami kerugian yang sangat signifikan. Itu disebabkan karena kerugian cadangan nilai keuangan ya teman-teman. Jadi itu yang membuat mereka mengalami kerugian yang cukup besar. Terus kalau kita lihat secara 2019 dengan 2020 kuartal 3 mengalami penurunan sebesar 60,9%. Dan untuk 2020 kuartal keempat kalau kita bisa asumsikan seperti tadi, jika kinerjanya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 61,8%. Terus dari segi asetnya cukup konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 3,3%. Terus dari segi hutangnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 3,8%. Terus dari segi modalnya cukup konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 0,4%. Oke teman-teman, kalau kita di perbankan kita ada rasio-rasio perbankan yang perlu kita perhatikan, yaitu adalah MPL, CAR sama LDR. Jadi MPL ini adalah non performing loan-nya. Jadi untuk di standar BI itu di bawah 5%. Dan kalau kita lihat dari hasil BNLI ini untuk gross-nya di 3,78% dan net-nya di 1,48%. Jadi ini masih di bawah standar BI ya. Jadi ini bisa dikatakan untuk perbankan ini masih sangat sehat. Terus dari CAR-nya, untuk CAR-nya sekarang di 21,6%, yang distandarkan BI hanya 9%. Jadi ini juga bisa dikatakan cukup bagus ya teman-teman, yang dimana CAR-nya lebih dari 9%. Terus untuk LDR-nya sekarang di 74,53. Jadi LDR ini adalah loan to deposit ratio. Jadi di mana loan-nya seharusnya loan yang diberikan lebih besar daripada deposit yang masuk ya teman-teman. Jadi di mana loan-nya itu harusnya tinggi, yang di mana persentase ini seharusnya tinggi akan dikatakan bagus. Tetapi ketika di masa pandemi seperti sekarang, kalau loan-nya terlalu besar atau di luar lebih banyak daripada mereka menahan kredit, ya menurut saya di masa pandemi sekarang memang lebih bagus ininya rendah ya, LDR-nya rendah. Yang dimana kalau misalnya banyak hutang yang kita pinjamkan, resiko untuk mereka tidak bayar akan sangat tinggi. Terus ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya yang bernama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit margin di 2020 ini sebesar 5,12%. Dan kalau kita lihat secara rata-rata dari historinya, mungkin kita bisa mendapatkan sekitar 6-10% untuk dari segi net profit marginnya. Terus dari EPS-nya mendapatkan di 21. Dan kalau dari segi pernya di 106,72. Kalau saya lihat ini yang pertama disebabkan oleh EPS-nya yang mengalami penurunan. Yang kedua adalah harga saham yang mengalami kenaikan lebih tinggi. Ini kan kenaikan harga sahamnya ini kan kemarin ada isu bahwa ada berita bahwa untuk BNLI ini atau Bank Permata ini sudah menjadi buku 4.
Terus dari segi book value-nya di 867, kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 2200, maka kita bisa menekan PBV-nya di 2,54 kali. Dan ini mahal sekali ya teman-teman untuk dari segi bank BNRI ini. Sedangkan di bank buku 4 yang lainnya pun masih untuk secara PBV mungkin hanya sekitar satuan ya teman-teman. Kecuali bank BRI sama bank BCA. Terus kalau kita lihat secara historinya untuk PBV-nya masih paling tinggi pun memang hanya di 1,47 ya teman-teman yang di 2019. Terus dari segi DER-nya di 5,92 kali, dan untuk sektor perbankan memang untuk DER yang tinggi itu sangat wajar ya, asal jangan melebihi dari 10. Untuk dari segi DER-nya menurut saya masih sangat bisa dikatakan sangat bagus. Terus untuk ROE-nya di 2,38%, dan kalau kita lihat secara historinya pun memang untuk dari ROE-nya masih rata-rata di bawah 9%. Jadi kalau saya lihat untuk ROE-nya masih bisa tergolong sangat kecil ya teman-teman. Terus dari segi ROA-nya di 0,34%. Oke teman-teman, saat saya membuat video ini untuk harga saham BNRI di sekitar 2.200. Dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsiknya sekitar Rp1.000. Jadi masih memiliki margin of safety minus 54,5%. Oke teman-teman, ini adalah kesimpulannya. Yang pertama adalah produk dan jasa saya berikan status oke karena ini di sektor perbankan dan secara hutangnya juga mengalami kenaikan. Jadi banyak-banyak kita debitur percaya dengan Bank Permata ini. Terus dan saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Yang kedua dari GCG saya berikan status no karena ada kasus hukum, dan kalau saya lihat memang perlu dievaluasi ya untuk dari segi perusahaannya mereka. Terus dari segi revenue saya berikan status oke karena saya bilang walaupun mengalami penurunan tetapi penurunannya masih sangat sedikit di masa pandemi seperti sekarang. Tetapi untuk net profit saya berikan status no karena mengalami penurunan dan penurunannya sudah di atas 50%. Untuk dari segi aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor saya berikan status oke karena secara rasio perbankan mereka masih memenuhi standar yang ditentukan BI. Untuk ROE saya berikan status no karena di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status no karena negatif. Untuk dividen saya berikan status no karena selama 5 tahun terakhir untuk Bank Permata ini atau BNRI ini masih belum loyal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 5/11, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Permata ini atau BNRI ini. Untuk sementara tidak ya teman-teman, mending saya memilih sektor perbankan yang lain yang lebih secara keuangan ataupun secara valuasinya lebih menarik. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.